semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Putri Kartini dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan berbicara. Selamat menyaksikan. Berbicara merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaannya secara lisan kepada orang lain. Secara umum, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi kepada orang lain. Kegiatan berbicara dikatakan berhasil apabila apa yang disampaikan oleh pembicara persis sama dengan apa yang dipahami oleh pendengar. Manfaat berbicara yaitu 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. 3. Menambah kepercayaan diri. 4. Menambah karisma dan wibawa. 5. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. 6. Menambah level nilai dalam diri. Dan 7. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Beberapa prinsip umum berbicara menurut Taringan yaitu 1. Membutuhkan paling sedikit 2 orang. Berbicara sebagai komunikasi tentu sangat memerlukan pihak yang berperan sebagai komunikator dan pihak lainnya sebagai komunikan. Dua pihak ini merupakan faktor penting terjadinya komunikasi. Yang kedua, mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama. Berbicara merupakan proses simbolik yaitu penuangan gagasan-gagasan dalam bentuk simbol kebahasaan yang dimaknai bersama menurut kesepakatan antara pemakai bahasa. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. Ketika pembicara menyampaikan gagasan, pendengar berperan sebagai penyimak. Ketika pesan tersebut direspon oleh pendengar, maka telah terjadi pergantian peran. Ketika penyimak memberikan respon, penyimak yang sebelumnya berperan sebagai pendengar sudah berubah perannya menjadi pembicara. Sedangkan pihak yang awalnya sebagai pembicara, ketika menerima respon, berubah peran menjadi penyimak. Begitu seterusnya, pergantian peran antara kedua pihak. Yang keempat yaitu berhubungan dengan masa kini. Wacana pembicaraan hanya berlangsung pada masa kini. Jenis-jenis berbicara. 1. Berdasarkan situasi. Dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu berbicara formal, adalah berbicara yang terikat pada aturan-aturan baik aturan tata krama maupun kebahasaan. Contohnya seperti seminar, adalah untuk mencari kesepakatan, kesamaan dalam menghadapi persoalan, sifatnya formal sehingga menyediakan makalah yang akan disajikan. Yang kedua itu lokakarya, adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang ketiga itu simposium, adalah serangkaian pidato pendek di depan peserta dengan seorang pemimpin. Pidato-pidato itu mengemukakan aspek-aspek yang beda dari topik tertentu. Yang keempat itu ada konferensi, adalah pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi bersama. Yang kedua yaitu berbicara non-formal, adalah berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, berlangsung secara spontan tanpa ada perencanaan. Contohnya 1. Curhat, di mana satu orang mencoba untuk menceritakan sesuatu masalah yang sedang dihadapinya kepada orang terdekatnya. Yang kedua yaitu gosip, adalah contoh komunikasi non-formal dalam organisasi yang paling umum. Dalam gosip, berkomunikasi berawal ketika seorang mengatakan kepada sekelompok orang, kemudian mereka menuliskan informasi tersebut kepada beberapa orang lainnya. Yang ketiga itu ada percakapan, adalah komunikasi interaktif antara dua atau lebih, terjadi secara informal, simetris, dan bertujuan untuk membentuk dan memelihara ikatan sosial. Yang kedua yaitu berdasarkan keterlibatan pelaku, dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 1. Berbicara individual, berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara, misalnya pidato.
Yang kedua yaitu berbicara kelompok. Berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara, misalnya diskusi dan debat. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan alur pembicaraannya, dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada berbicara monologis, adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seorang. Yang kedua yaitu berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah. Hubungan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. 1. Hubungan berbicara dengan menyimak. Kemampuan berbicara dimulai dari proses menyimak. Hubungannya adalah seorang anak belajar berbicara dimulai dengan menyimak. Yang kedua, terjadinya pergantian peran antara penyimak dan pembicara. Yang ketiga yaitu kemampuan berbicara dapat dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Yang keempat yaitu berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses menyimak. Yang kedua yaitu hubungan berbicara dengan membaca, bahwa membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman. Adapun hubungan antara keterampilan berbicara dengan membaca yaitu 1. Berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses membaca. Yang kedua, pada orang dewasa peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. Dan yang ketiga yaitu membaca dapat menjadi sarana efektif dalam memandu dalam kegiatan berbicara. Dan yang ketiga yaitu hubungan berbicara dengan menulis. Ada hubungan antara menulis dengan berbicara. Yang pertama yaitu kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Dan yang kedua, menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Faktor penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu faktor kebahasaan yang meliputi 1. Ketepatan ucapan. Seseorang pembicara harus mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Bunyi bahasa yang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Sering kita dengar pembicara mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Ketepatan ucapan sangatlah penting bagi seorang pembicara agar yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pendengar. Yang kedua yaitu penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Merupakan daya tarik tersendiri dalam aktivitas berbicara dan faktor penentu keefektifan berbicara. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, tetapi apabila disajikan dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, maka masalahnya akan menjadi menarik. Yang ketiga itu ada pilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang digunakan dalam berbicara hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Pendengar akan lebih tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan. Keempat yaitu ketepatan sasaran pembicaraan, di mana pembicaraan yang menggunakan kalimat yang efektif akan memudahkan pendengar memahami isi kata yang disampaikan. Selanjutnya yaitu faktor non-kebahasaan yang meliputi 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentu akan memberikan kesan yang kurang menarik. Sikap ini memerlukan suatu latihan yang akan membuat seorang terbiasa melakukan aktivitas berbicara baik di dalam forum resmi maupun tidak resmi. Kedua yaitu pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, di mana pembicara harus mengarah kepada lawan bicara atau pendengar, agar pendengar dapat fokus atau dapat menyimak materi yang dibicarakan dengan baik. Yang ketiga yaitu kesediaan menghargai pendapat orang lain, di mana dalam menyampaikan materi, seorang pembicara hendaknya memiliki sikap yang terbuka dan dapat menerima pendapat orang lain. Pembicara juga harus bisa menerima kritikan dan saran dari orang lain. Keempat yaitu
gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat menunjang keefektifan berbicara. Tetapi gerak-gerik yang berlebihan dapat mengganggu keefektifan berbicara. Maka perhatian pendengar tidak lagi pada materi, tetapi pendengar akan lebih tertarik memperhatikan gerak-gerik dan mimik yang kita lakukan. Yang kelima yaitu ada penyaringan suara, di mana pembicara harus dapat mengatur atau menyesuaikan penyaringan suaranya agar dapat didengar dan disimak dengan baik oleh semua pendengar. Yang keenam yaitu ada kelancaran. Kita mendengar pembicara yang berbicaranya terputus-putus dan tersendat-sendat, yang diselipkan bunyi-bunyi tertentu, atau pembicaraan yang belum terlalu lancar dalam berbicara atau masih kaku, tentu sangat mengganggu konsentrasi pendengar. Yang ketujuh yaitu relevansi atau penalaran penugasan topik. Gagasan-gagasan yang ingin disampaikan haruslah berhubungan dengan logis. Hal ini berarti bagian-bagian dalam kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu penugasan topik. Pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya agar topik yang dipilih benar-benar dikuasai oleh seorang pembicara.